Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Beberapa utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha dikelola. Faktor-faktor produksi. Selanjutnya yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum di sini yaitu memisahkan antara harta pribadinya dengan harta kekayaan badan usaha. Jadi dipisahkan antara harta pribadi seseorang itu dengan harta kekayaan usahanya sendiri. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaannya dengan harta badan usaha, jika sewaktu-waktu mempunyai sebuah kesalahan, maka yang diminta pertanggungjawaban adalah uang badan usaha sendiri, harta badan usaha sendiri, tidak termasuk kepada harta miliknya pribadi. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal, yaitu dana yang akan dipersiapkan harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau ke atas. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu PT, membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah 50 juta. Paling sedikit 12% ditempatkan dan disetor. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu yang pertama perseroan terbatas yaitu PT, yang kedua yayasan, yang ketiga koperasi, yang keempat badan usaha milik negara, yang kelima badan usaha milik daerah. Untuk PT dan yayasan, pengesahan akta pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk koperasi saat ini, pengesahan akta pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pemakumham nomor 14 tahun 2019. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Karakteristik dari badan usaha yang tidak berbadan hukum atau non-badan hukum ini yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Maksudnya, apabila ada pihak ketiga yang mengajukan tuntutan terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum, maka aset dari pemilik perusahaan tersebut dapat disita jika aset milik perusahaannya tidak mencukupi untuk membayar tuntutan dari pihak ketiga tersebut. Ada beberapa badan usaha yang tidak berbadan hukum, di antaranya ada firma, juga ada CV. Pertama, firma. Pengertian firma secara sederhana dirincikan dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, di mana tiap-tiap firma yang tidak dikecualikan antara yang satu dengan yang lainnya dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga, dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara renteng. Pendirian firma.
Lantas, bagaimana cara mendirikan firma ini? Hal ini diatur atau dijabarkan dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengemukakan bahwa tiap-tiap firma harus didirikan dengan akta autentik. Akan tetapi, ketiadaan akta yang tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiganya. Secara sepintas, bagaimana disebutkan dalam pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa firma harus didirikan berdasarkan akta autentik. Namun, jika dilihat lagi dalam kalimat selanjutnya, oleh karena itu, dari rumusan pasal 22 ini dapat disimpulkan bahwa pendirian firma bentuknya bebas, yang dalam arti dapat didirikan berdasarkan atau dengan akta ataupun cukup secara lisan. Akan tetapi, dalam prakteknya dibuat dengan menggunakan akta autentik. Fungsi akta ini adalah untuk sebagai alat bukti jika di kemudian hari ada perselisihan antara pihak ketiga dengan yang lainnya, baik intern ataupun ekstern dari firma tersebut. Berikutnya, CV. Tidak ada pembahasan khusus mengenai CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan tentang CV ini pun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun sangatlah singkat, yakni hanya terdapat dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Jadi, CV adalah persekutuan dengan setoran uang yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng atau tanggung-menanggung antara satu dengan yang lainnya dan orang lain sebagai pelepas uang. Berikutnya, ada 3 jenis CV, yakni CV diam-diam, CV terang-terangan, dan CV dengan saham. Yang dimaksud dengan jenis CV diam-diam ini, di mana CV belum menyatakan diri secara terbuka, yang dimana orang luar hanya menganggap usaha ini sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi, secara intern atau secara internalnya, di antara para pemilik modal usaha, sudah ada pembagian tugas dan wewenang masing-masing, serta tanggung jawab secara hukum. Berikutnya, CV terang-terangan. Dalam jenis ini, CV sudah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibatunya akta pendirian CV oleh notaris, dan akta pendirian tersebut didaftarkan di daftar perusahaan. Berikutnya, CV atas saham. Munculnya CV jenis ini karena dalam perkembangannya, CV membutuhkan modal. Dan untuk mengatasi masalah kekurangan saham ini, dapat dibagi atas beberapa saham, dan setiap komoditas dapat memiliki satu saham atau beberapa saham. Tidak ada pembahasan khusus mengenai CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan tentang CV ini pun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun sangatlah singkat, yakni hanya terdapat dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Jadi, CV adalah persekutuan dengan setoran uang yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng atau tanggung-menanggung antara satu dengan yang lainnya dan orang lain sebagai pelepas uang. Berikutnya, ada 3 jenis CV, yakni CV diam-diam, CV terang-terangan, dan CV dengan saham. Yang dimaksud dengan jenis CV diam-diam ini, di mana CV belum menyatakan diri secara terbuka, yang dimana orang luar hanya menganggap usaha ini sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi, secara intern atau secara internalnya, di antara para pemilik modal usaha, sudah ada pembagian tugas dan wewenang masing-masing, serta tanggung jawab secara hukum. Berikutnya, CV terang-terangan. Dalam jenis ini,
CV sudah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibatunya akta pendirian CV oleh notaris, dan akta pendirian tersebut didaftarkan di daftar perusahaan. Berikutnya, CV atas saham. Munculnya CV jenis ini karena dalam perkembangannya, CV membutuhkan modal. Dan untuk mengatasi masalah kekurangan saham ini, dapat dibagi atas beberapa saham, dan setiap komoditas dapat memiliki satu saham atau beberapa saham. Berikut adalah sumber pengaturan hukum badan usaha.